Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul yaitu membandingkan perkembangan produk halal Indonesia dengan produk halal Amerika. Baik, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Kofifa, sebagai pemateri pertama. Yang kedua yaitu Mega Rusdianti, dan pemateri ketiga atas nama Muhammad Isdar, dan pemateri keempat atas nama Jamhari. Nah, baik, sebagai saya selaku pemateri pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pentingnya sertifikat halal atau halal, karena memang sertifikat halal ini merupakan suatu bukti bahwa makanan yang dijual aman dan tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang oleh agama Islam. Dengan mengantongi sertifikat halal, konsumen muslim tentu akan lebih yakin mengkonsumsi produk tersebut. Bagaimana sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa umat Islam dilarang mengkonsumsi barang haram, yaitu salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, "Hai sekalian manusia, makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Baik, saya akan menjelaskan tentang Indonesia sebagai pusat halal dunia. Produk makanan halal nyatanya sudah menjadi wacana aktual transendental sekaligus menjadi acuan kebijakan pada ranah lokal atau global. International Training for Adults of Halal Certifying Bodies yang digelar oleh LPPOM MUI yang diikuti 38 peserta dari 26 lembaga sertifikat luar negeri telah mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pusat halal dunia. Pelatihan yang berlangsung sejak tanggal 16 sampai tanggal 26 Juni 2011 itu mencakup 5 kawasan benua, yaitu Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Ketua Majelis Ulama Indonesia mengemukakan bahwa pelatihan auditor halal internasional ini merupakan manifestasi dari kerjasama internasional MUI dengan lembaga-lembaga keislaman luar negeri, terutama yang bergerak di bidang sertifikat halal. Menurut Ketua Komite Tetap Kamar Dagang Indonesia atau KADIK, Indonesia memiliki potensi pengembangan bisnis produk halal yang cukup besar karena menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, bisnis halal di Indonesia akan berkembang meskipun memiliki sumber daya yang mendukung. Bisnis halal Indonesia kalah bersaing dibandingkan Malaysia. Hal itu ditunjukkan belum banyak perusahaan Indonesia melakukan ekspansi produk halal dibandingkan perusahaan Malaysia di tingkat internasional. Karena itu, pameran sengaja diselenggarakan untuk mendorong kesadaran masyarakat dan pelaku bisnis di dalam dan luar negeri tentang pentingnya pengembangan bisnis halal di Indonesia. Sementara itu, MUI telah pula menggelarkan pameran bisnis dan makanan halal tingkat internasional yang berlangsung di Balai Sidang Jakarta pada tanggal 23 sampai 25 Juli 2011. Pameran yang diikuti ratusan peserta dari dalam dan luar negeri melibatkan berbagai sektor produk jasa seperti bank, asuransi, biro perjalanan, maskapai, perusahaan, makanan, farmasi, dan lembaga sertifikat halal. Lembaga pengajian pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Majelis Ulama Indonesia terus berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat rujukan halal dunia. Upaya tersebut telah membuat hasil karena sebanyak 41 lembaga dunia berada di ranah ASEAN. Kanada, Inggris, Belanda, Belgia, Turki, Jepang, dan Amerika Serikat telah menjadikan LPPOM MUI menjadi rujukan standar kehalalan. MUI menargetkan bahwa Indonesia dapat menjadi pusat halal dunia
World Halal Center yang akan menetapkan standar halal dunia. Indonesia pantas menjadi pusat halal dunia dengan dua alasan. Pertama, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yakni 200 juta penduduk. Kedua, Indonesia memiliki sertifikat halal yang paling akurat dan diakui dunia. Untuk melindungi umat muslim dari semua produk, terutama makanan yang haram. Dengan demikian masyarakat tidak perlu khawatir lagi mengkonsumsi produk daging di seluruh restoran, karena seluruh daging yang masuk ke Indonesia terlebih dahulu mendapatkan sertifikat halal MUI. Slide selanjutnya yaitu perkembangan produk halal Indonesia. Hasil survei LPPOM MUI pada 2011 menunjukkan bahwa indeks kepedulian masyarakat terhadap status kehalalan produk meningkat signifikan dari 70% pada tahun 2009 menjadi 92,22% pada 2010. Meski demikian, kepedulian ini mesti diikuti dengan konsistensi masyarakat dalam memilih produk bersertifikat halal dalam konsumsi hariannya. Dari sisi produsen, kepedulian produsen terhadap sertifikat halal juga menunjukkan peningkatan selama 6 tahun terakhir dari 2005 sampai 2010. LPPO MUI telah menyertifikasi 75,514 produk, baik produk berskala besar, menengah maupun UMKM, di mana tren permintaan sertifikat halal di tahun ke tahun menunjukkan peningkat. Secara teknis, perkembangan produk halal Indonesia tidak luput dari wujud ketidaksempurnaan kategoris dan penyebutan jenis produk yang tidak ajak juga tumpang tindih adalah indikasinya. Baik, itulah hasil pemaparan materi dari saya, pemateri pertama. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri kedua atas nama Mega Rusdianti. Kepada Mega Rusdianti saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Rusdianti, NIM 6070118030, jurusan Ilmu Peternakan, dari kelompok 2 yang membahas tentang membandingkan perkembangan makanan halal di Indonesia dengan di Amerika. Saya di sini sebagai pemateri kedua yang melanjutkan materi dari pemateri pertama. Potensi pengembangan produk makanan halal di Indonesia. Jika kita memperhatikan posisi Indonesia dalam daftar negara-negara yang berorientasi pada pengembangan produk-produk halal, Indonesia ini masih berada di bawah beberapa negara yang lain, di mana posisi Indonesia ini masih berada pada peringkat ke-10. Sebagaimana yang telah disampaikan di atas bahwa beberapa negara lain memiliki indeks yang jauh lebih baik dari Indonesia, misalnya Malaysia yang berada pada peringkat pertama sebagai negara yang paling maju dalam pengembangan produk-produk halal. Yang selanjutnya yaitu tantangan pengembangan produk halal di Indonesia. Dalam pengembangan produk halal di dalam negeri juga menghadapi beberapa kendala yang sama dengan dalam kendala di tingkat global. Kendala-kendala tersebut mencangkup kesulitan dalam mengontrol dan menjamin produk halal, kurangnya sertifikat halal, masih perlu penegakan integritas pengaturan halal. Perusahaan halal kesulitan mencari dukungan pembiayaan dan investasi, keterbatasan sumber daya dan substitusi bahan baku, rendahnya kesadaran akan produk halal di luar segmen non-makanan, dan perlu tenaga kerja yang berkualitas. Kemudian, sedangkan kendala yang ada di Indonesia adalah adanya penolakan melakukan sertifikasi oleh pengusaha yang merasa keberatan.
Terima kasih kepada pemateri kedua, Saudari Mega Rusdianti. Selanjutnya pemateri ketiga Muhammad Isdar, saya persilakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pemetaan seperti yang diurai sebelumnya. Nah, yang dapat dirumuskan dalam beberapa strategi pengembangan industri produk halal sebagai berikut. Yang pertama itu, membangun sumber daya manusia yang berkeahlian di bidang produk halal. Nah, yang kedua itu, meningkatkan aksi komunikasi. Terus yang ketiga, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penelitian dan pengembangan produk halal. Nah, yang keempat itu dapat mengkoordinir produksi dan distribusi produk halal. Terus yang kelima, menguatkan peran komunikasi halal. Dan yang keenam itu, membangun jaringan perdagangan produk halal, baik itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Nah, baik, di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan makanan halal Amerika. Makanan halal Amerika yang kita ketahui negara yang mayoritas penduduknya non-muslim. Namun nyatanya Amerika Serikat memiliki kawasan produk halal, sehingga di mana masyarakat muslim dikabarkan tidak terlalu sulit mencari makanan halal di negeri Paman Sam tersebut. Nah, berdasarkan buku Islam Amerika, karya almarhum Hali Mustafa Yakub disebutkan bahwa kawasan Depon merupakan tempat penjualan produk-produk halal di Amerika. Perdagangannya kebanyakan berasal dari orang-orang luar Amerika. Nah, Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga telah memaparkan materi. Selanjutnya pemateri terakhir Saudara Jamhari, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari PowerPoint kami, di mana pada industri makanan halal di Amerika Serikat sudah semakin berkembang. Peningkatan ini bukan hanya disebabkan oleh jumlah populasi muslim yang terus bertambah. Makanan halal tidak hanya dikonsumsi muslim Amerika Serikat. Dewan Islam di bidang pangan dan gizi berharap penjualan produk halal mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat per tahun, atau lebih sepertiga dari tahun 2010. Tahun ini beberapa supermarket besar telah memulai melakukan penjualan terhadap daging halal. Ini merupakan langkah yang tepat untuk pengembangan industri. Dengan Islamfobia yang semakin meningkat di berbagai negara bagian Amerika Serikat, maka beberapa orang berharap ketersediaan makanan halal dapat memberikan kenyamanan bagi komunitas muslim. Ujar perwakilan Dewan Islam seperti dilansir cctvamerika.com. Setelah seorang pedagang makanan halal telah mulai menjual produknya di sudut jalan New York sejak tahun 90, saat ini bisnis makanan halal miliknya telah merambat pasar luar negeri serta memperluas waralaba di seluruh Amerika Serikat. Sementara itu, di Borough, New York, usaha industri halal bergerak di bidang pemotongan hewan halal. Perusahaan yang bernama Halal Madani ini telah berdiri lebih dari 25 tahun. Mereka menyediakan unggas domba dan kambing halal. Pemilik Halal Madani, Imran Undi, mengatakan setiap hewan disembelih sesuai dengan hukum Islam. Hewan ternak juga diperlakukan sebagai manusiawi, sehingga kualitas daging yang dihasilkan dari perusahaan ini menarik minat warga Amerika secara keseluruhan tanpa memandang agama mereka. Selanjutnya, dari data di atas dapat dilihat bahwa Indonesia masih sangat tertinggal sejauh dengan negara Brazil dalam hal ekspor makanan halal. Negara-negara pengekspor makanan halal utama bukanlah negara-negara muslim, melainkan negara-negara yang mayoritas penduduknya non-muslim seperti Brazil dan India, di mana saat ini memiliki peringkat sebagai eksportir makanan halal nomor 1 dan 2 terkemuka di dunia. Dengan
dengan pangsa pasar 10,7% dan 9,0% diusul negara-negara pengekspor makanan lainnya adalah Amerika Serikat dengan pangsa 4,9%, Cina mencapai 4,6%, sedangkan Thailand 4,4%, dan juga Australia 4,4%, Prancis mencapai 4,2%, dan Rusia sebesar 3,9%. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Jamhari telah memaparkan materi, dan itulah hasil dari pemaparan materi dari kami berempat. Adapun kesimpulan yang ingin saya sampaikan yaitu di mana produk Indonesia lebih berkembang dibandingkan produk Amerika, tetapi Amerika memiliki saat-saat ini ingin mengembangkan produk-produk halalnya, di mana Indonesia memiliki posisi ke-10 perkembangan produk halal Indonesia, di mana Malaysia memiliki urutan pertama perkembangan produk Indonesia. Tetapi keunggulan dari Amerika, di mana Amerika memiliki urutan ketiga mengekspor produk halal dibandingkan Indonesia. Indonesia berada pada posisi ke-21 dibandingkan Amerika, yang memiliki posisi pertama sebagai ekspor produksi halal yaitu negara Brazil. Tetapi Indonesia memiliki diakui oleh dunia bahwa produknya dan sertifikat halalnya. Mungkin itu kesimpulan dari saya, dan itulah hasil pemaparan yang kami bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.